Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kesehatan buat semuanya. Saya yang kurang sehat ini sebagai moderator. Kan tiba-tiba pagi ini saya mendapati tubuh saya agak demam dan sekarang disertai dengan batuk-batuk. Semoga teman-teman tetap sehat ya. Baik, ini adalah operasi teks yang kesekian kita, dan seperti yang dijelaskan di caption di operasi teks yang kita unggah di Instagram kita di teman baca, operasi teks kali ini sekaligus menandai satu pola baru dalam prosesnya. Kalau proses sebelumnya setiap orang akan membaca cerpen maupun esai yang dikirim melalui link itu, kemudian mereka atau kita semua akan membawa hasil analisa masing-masing, kemudian kita diskusikan. Nah, kali ini agak berbeda nih. Saya coba jelaskan ya. Perbedaannya adalah untuk operasi teks kali ini kita dan seterusnya kita akan menggunakan pola pemantik. Ada pemantik dan ada notulen. Tujuannya apa? Ini supaya sejalan dengan keinginan kita, rencana kita untuk tahun depan itu kita mulai mencoba untuk reproduksi pengetahuan. Dalam hal ini kita mulai belajar nulis. Nah, barangkali daripada kita bikin program baru seperti kelas menulis itu akan terlalu banyak gitu ya. Mending kita integrasikan dengan program yang sudah ada. Kenapa namanya pemantik bukan pemateri? Karena pemantik sifatnya dia hanya memantik saja. Teman-teman tetap berperan seperti operasi teks sebelumnya. Gitu. Cuman kita memberikan amanah lebih besar kepada si pemantik yang akan mengulas teks yang dia analisa dengan lebih dalam. Seperti itu ya. Tujuan yang kedua adalah pemantik ini akan menuliskan, itu poin pentingnya, akan menuliskan hasil dari bacaannya terhadap teks itu, gitu. Nah, sementara teman-teman yang lain tidak ada kewajiban untuk itu. Tapi kalau misalnya mau belajar, ya nggak ada masalah, itu akan lebih baik, gitu ya. Nah, notulen, kenapa ada notulen? Karena kita ingin ada catatan dari setiap hasil operasi teks kita yang bukan hanya sekadar caption yang ala kadarnya, yang sifatnya umum. Itu barangkali kita mulai bisa membuat semacam narasi dari hasil notulensi yang lebih dalam, yang sifatnya analitik gitu. Yang didiskusikan di dalam operasi teks itu apa sih sebetulnya? Jadi itu kita tulis gitu oleh notulen itu yang akan membuat narasi itu nanti akan ditulis dengan lebih dalam, barangkali juga lebih panjang gitu. Tujuannya apa? Pertama, rencananya nih setiap di durasi tertentu 2 atau 3 bulan barangkali gitu, setelah terkumpul semua teks-teks itu barangkali kita bisa buat naskah tersendiri. Misalnya hasil tulisan analisa operasi teks 1 semester misalnya kan 6 bulan gitu. Kemudian kita bukukan seperti teman-teman akar pohon lah misalnya kan gitu kan. Itu kan menarik tuh ya gitu. Nah, kalau notulensi barangkali ya nanti kita lihat kebutuhannya. Kalau perkembangannya bagus ya sekaligus kita bikin dia jadi lampiran kayak gitu kan. Poinnya itu teman-teman. Jadi agak panjang supaya teman-teman juga tidak kaget karena sekaligus juga semacam ancang-ancang sih gitu. Teman-teman barangkali nanti juga akan ikut berperan aktif gitu. Jadi misalnya untuk operasi teks berikutnya, karena ini sifatnya mendadak, itu berarti yang berinisiatif yang seharusnya memulainya. Makanya kemarin itu kami sepakat nih, oke, daripada kita tunjuk orang, kita aja dulu mulai. Gitu kan, teman-teman lihat dulu, oh begini maksudnya gitu. Oh begini caranya gitu. Nah, nanti di pekan berikutnya barangkali untuk pemantiknya giliran ke aku gitu. Tapi teman-teman sudah mulai siap-siap nih.
Kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena kan operasi teks sehari ini berarti 2 minggu lagi operasi teks berikutnya. Berarti aku punya waktu untuk membacanya dengan lebih dalam, menganalisanya lebih dalam. Nanti misalnya operasi teks berikutnya masih panjang tuh. Nah, nanti kita minta ke Om Daman misalnya ya, yang akan mengulas. Nah, punya waktu lebih banyak lagi kayak gitu. Itu poinnya teman-teman. Oke, ini kayaknya 1 jam saya menjelaskannya gitu. Saya ingin poinnya ditangkap gitu ya. Poinnya ditangkap. Intinya adalah operasi teks kali ini kita punya semacam pola baru. Gitu ya. Jadi ada pemantik yang akan mengulas dalam bentuk tulisan. Yang tulisannya nanti kita akan naskahkan bersama naskah-naskah pemantik-pemantik di operasi teks berikutnya. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin kita akan langsung saja serahkan kepada pemantik untuk memaparkan hasil analisanya. Teman-teman juga sebetulnya udah bisa dibaca juga gitu. Oke. Langsung saja saya serahkan kepada Kak Ariel. Silakan Kak Ariel. Halo, selamat sore teman-teman semua. Sore ini kita membicarakan cerpen yang ditulis oleh Raymond Carver, judulnya What We Talk About When We Talk About Love. Nah, cerpen ini sebenarnya adalah salah satu yang paling bagus dari Raymond Carver, salah satu yang membuat dia paling terkenal. Sebenarnya ada cerpen lain yang katanya adalah magnum opusnya, tapi dia paling terkenalnya lewat cerpen ini, What We Talk About When We Talk About Love. Dan dia tuh sering kali jadi semacam penulis yang dilihat lah oleh banyak orang, termasuk Murakami misalnya. Murakami punya buku judulnya What I Talk About When I Talk About Running gitu. Nah, itu terinspirasi dari judul cerpennya si Raymond Carver gitu, dan dia disebut sebagai raja cerpen dari Amerika, si Raymond Carver ini. Nah, kita masuk ke cerpennya. Cerpennya itu bercerita tentang latarnya itu sederhana sebenarnya, cuman di sebuah meja makan, ada 2 pasangan di situ. Pertama itu Mel dan Terry namanya, dan pasangan kedua itu Nick dan Laura. Nah, si aku dalam cerpen ini itu adalah si Nick. Si Mel ini adalah dokter bedah dia. Dia menikah dengan, silakan, Nick dan Terry ini tadi sini. Nggak masuk dalam frame. Lanjut Om. Iya, Nick dan Terry itu sudah menikah gitu. Tapi masing-masing tuh ini adalah pernikahan kedua mereka. Jadi Terry itu pernah menikah dengan orang lain, si Mel juga pernah menikah dengan orang lain. Nah, mereka tuh di sini mengobrolkan tentang the act of love gitu. Apa yang dilakukan orang-orang ketika mencintai gitu kan. Nah, si Terry itu menceritakan tentang mantan suaminya, yaitu Ed. Ed ini laki-laki yang sangat ekspresif dan agak sinting gitu. Jadi dia ada momen yang dia menyeret si Terry itu. Jadi dia nyeret Terry di dalam ruangan gitu. Tapi dia sambil bilang, aku mencintaimu gitu. Aku mencintaimu, kata dia. Kalau di teksnya dia bilangnya, aku mencintaimu lonte gitu. Dan itu sangat kasar kan. Nah, tapi Terry bilang bahwa Ed melakukan itu karena cinta. Kan unik ya, kayak kok kalau cinta kenapa harus ada kekerasan gitu. Terus suaminya Terry itu, si Mel ini nolak tuh definisi cinta itu. Harusnya cinta nggak seperti itu, kata si Mel kan. Tapi si Terry mendefense gitu. Kata Terry, bahkan waktu aku tinggalin dia itu minum racun tikus gitu. Nah, kalau orang sampai mati demi cinta, apalagi namanya kalau bukan cinta gitu. Terus Mel bilang kayak, ya aku nggak tahu itu apa, tapi itu bukan cinta gitu. Terus Mel ini kan seorang dokter ya, seorang dokter
dokter bedah gitu, dan dia mencontohkan tuh cinta tuh harusnya seperti apa gitu. Nah, karena dia pun tuh punya background dulunya tinggal di seminari. Seminari itu semacam pesantren, teman-teman. Tapi untuk pastor. Mereka bilangnya seminari. Nah, jadi Mel ini merasa bahwa cinta tuh harusnya spiritual gitu. Cinta tuh bentuknya harusnya spiritual. Nah, dia mencontohkan, dia pernah ada pasien yang kecelakaan, suami istri dan sudah tua gitu kan. Kecelakaan dan mereka tuh harus dioperasi berulang-ulang gitu karena kecelakaannya lumayan parah. Bahkan si istri yang udah lansia itu kecil banget kemungkinannya sebenarnya untuk hidup. Nah, di tengah kondisi itu kan, tapi akhirnya mereka tetap hidup gitu, pasangan suami istri ini gitu, yang pasangan suami istri lansia ini. Suaminya itu menangis gitu, teman-teman. Pas sadar itu suaminya menangis. Menangisnya tuh bukan karena dia kecelakaan, tapi dia tuh nggak bisa noleh ke istrinya gitu. Dia nggak bisa noleh ke istrinya. Nah, kata Mel, itu baru namanya cinta gitu. Jadi ada dua pandangan tentang cinta di sini. Cuman yang unik sebenarnya di cerpen ini adalah bagaimana karakter si Mel ini diceritakan. Karakter Mel ini, terus Mel ini menceritakan kalau dia tuh juga dulu punya mantan istri. Nah, mantan istrinya itu namanya Marjorie. Nah, si Marjorie ini mereka bercerai gitu, tapi Marjorie ini dapat hak asuh anak. Karena Marjorie dapat hak asuh anak, Mel harus bayar tunjangan anak kan ke si Marjorie ini. Tapi Marjorie itu sebenarnya sudah punya pacar dan tinggal bersama pacarnya dan anaknya. Tapi Marjorie nggak mau menikah. Dia nggak mau menikah supaya Mel tetap bayar tunjangan anak gitu. Jadinya Mel ini terbebani sama biaya-biaya itu gitu jadinya. Di sini ada karakter Mel ini sangat kuat gitu. Jadi kita bisa merasakan kesedihannya si Mel ini sebagai laki-laki gitu, dan tanggung jawabnya dia. Kayak misalnya pas bagian di awal itu dia bilang, si aku ini bilang begini, temanku Mel McGuinness sedang berbicara. Mel McGuinness seorang kardiolog dan kadang-kadang itu memberi haknya bicara gitu. Hak untuk bicara karena dia seorang kardiolog gitu kan. Karena seorang dokter gitu. Kan kita memikirkan kenapa dia ada hak berbicara karena dia seorang dokter gitu. Karena pandangan masyarakat kan terhadap seorang dokter gitu. Nah, waktu ada momen yang dia dikejar-kejar sama Ed, mantan suami dari istrinya yang sekarang gitu kan. Terus dia bilang Mel ini untuk mempertahankan diri, Mel beli pistol juga kan. Terus Mel bilang begini, bayangkan orang seperti aku, kata dia. Nah, kata seperti aku itu menandakan bahwa Mel tuh tahu posisinya dia di masyarakat itu seperti apa gitu. Bahwa dokter tuh tidak seharusnya seperti itu gitu. Punya pistol dan mempertahankan dirinya gitu. Makanya Mel bilang, bayangkan orang seperti aku gitu kan. Nah, posisi-posisi dia di masyarakat ini disandingkan dengan posisi dia sebagai mantan suami dari istrinya yang sebelumnya, dan dia harus bayar tunjangan anak gitu. Ada kesedihan yang aku rasa bisa dirasakan sebagai laki-laki gitu. Ada tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh laki-laki di situ. Kalau teman-teman baca di sini, Nick itu sangat tidak bersuara. Jadi suaranya Nick itu sebagai aku gitu kan. Dia tuh hanya menyaksikan apa yang terjadi. Tapi kalau teman-teman lihat dengan seksama, Nick itu mendukung si Mel. Pas si Laura dan Terry itu mencoba, kayak si Mel ini kan kayak mabuk gitu kan, ngomongnya udah meracau kemana-mana gitu. Si Nick itu terus mendukung si Mel dengan bilang kayak, "Waalaikumsalam, silakan." Oh iya. Iya, dia bilang kalau si Mel ini dokter yang rendah hati sebenarnya gitu, jangan terlalu seperti itulah gitu ibaratnya. Nah, aku rasa itu tuh kunci dari
hampir semua cerpennya Raymond Carver gitu. Pertama kesedihan laki-laki gitu, dan kadang-kadang gitu kalau teman-teman baca gitu, kesedihan itu tuh hanya bisa dipahami, bukan hanya bisa, tapi akan bisa dipahami dengan lebih mudah oleh laki-laki lain. Waktu aku kebetulan sempat ketemu dengan Anton Kurnia yang dia direktur penerbit Baca yang nerjemahin Raymond Carver gitu ke bahasa Indonesia. Nah, waktu di proses penerjemahan itu dia bilang, Anton Kurnia pernah bilang gitu, kalau misalnya untuk nerjemahin cerpen ini dibutuhkan penerjemah laki-laki yang bisa memahami duka laki-laki lain gitu. Terus salah satu penerjemahnya bercanda bilang kalau Khairil Anwar bisa tapi sudah meninggal gitu. Mungkin ini juga bisa dikaitkan dengan si karakter dari Raymond Carver sendiri gitu. Raymond Carver itu dia lahir di 1938 teman-teman. Terus dari bapaknya tukang kayu gitu. Harusnya dia jadi wakil presidennya. Langsung. Ya, bapaknya tukang kayu, tapi dia menikah di umur yang sangat muda, di umur 19 tahun. Jadi dia umur 19 tahun tuh nikah. Nah, istrinya tuh umur 16. Terus mereka keluar dari rumah dan membangun keluarganya sendiri kan. Terus dia tuh harus bekerja, siangnya dia sekolah, tetap dia kuliah di siang hari, dan malamnya dia bekerja. Jadi memang dia bilang bahwa dia tuh nggak punya masa muda, si Raymond Carver ini. Jadi ada kondisi rumah tuh yang mempengaruhi dia. Dan kalau teman-teman baca cerpen-cerpennya Raymond Carver, rata-rata tuh latarnya selalu seperti itu, rumah, tentang anak, terus istri, begitu. Selalu berputar di sekitar rumah gitu. Dan Raymond Carver tuh bilang kalau dia tuh sempat kan dia memaksa dirinya untuk menulis gitu kan. Dia memaksa dirinya untuk menulis di momen-momen yang sangat berat itu gitu. Dia punya anak dan punya istri, harus bekerja juga gitu, dan nggak punya tempat dan nggak punya waktu. Sampai katanya dia pernah nulis di dalam mobil, pakai note gitu jadi ada note ditaruh di atas lutut gitu. Dia nulis gitu. Makanya Raymond Carver itu nggak pernah nulis novel. Karena mustahil dia nulis novel sepanjang itu. Waktunya dia tuh sangat-sangat terbatas kan. Jadi dia tuh cuma nulis cerpen sama puisi. Puisi juga ya? Iya, sebenarnya soalnya dia maunya langsung dikirim ke media supaya uangnya bisa langsung dapat gitu. Oh, oke. Dia juga seorang pemabuk dulunya. Alkoholik dia tuh. Terus berhenti lewat terapi segala macam gitu, tapi berhenti. Dan What We Talk About When We Talk About Love ini salah satu cerpen yang ditulis setelah dia sober gitu. Setelah dia terlepas dari kecanduan alkohol. Dan dia bilang ini kan kalau di bukunya juga dinamain What You Talk About When You Talk About Love. Buku itu karya pertama yang menurut dia diperhitungkan setiap kalimatnya. Begitu. Mungkin itu sebagai pemantik, teman-teman bisa. Ya, ini yang terinspirasi dari cerpen ini. Mungkin itu untuk sekedar pemantik, teman-teman bisa mengemukakan hasil pembacaannya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Kakak Ariel, pemantik kita. Oke, seperti biasa, langsung saja saya serahkan ke teman-teman. Gak usah saya tunjuk, langsung ambil mic siapa yang mau. Seperti itu ya. Boleh nanti juga karena kita ada pemantik, boleh juga nanti nanya juga ke pemantik selain dari analisanya gitu ya. Oh ya, sebelum itu saya minta maaf, yang mengetik ini adalah saya, dan saya buru-buru kemarin sebelum Jumat itu harus selesai, sehingga ada beberapa typo ternyata setelah itu ditemukan sama Farhan. Oke, silakan, mungkin dari sudut mana? Sudut biru, sudut merah. Kanan kiri. Siapa yang sudah? Oke. Belum. Siapa yang sudah? Oke. Mana Usama? Usama. Enggak, ini. Rudi ini. Sama sakit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Ya, senang sekali saya khususnya bisa hadir dalam operasi teks kali ini, dan
cukup spesial karena ini pola baru seperti yang disampaikan di awal tadi sama Bang Ded. Ada pola baru dan ini menjadi satu hal menarik. Pertama karena saya baca sepenuhnya dulu itu isainya Bang Aril malah. Ya, sebelum membaca sepenuhnya karena ini saya sudah baca tapi nggak sampai selesai gitu. Dan saya selesaikan. Ya, kalau bisa dibandingkan ya, karena saya membaca isainya duluan. Jadi ini sebentuk isainya ya, sebentuk semacam penyederhanaan gitu. Jadi kita bisa memahami isi cerpen tanpa harus berusaha baca sampai 2 atau 3 kali, cukup pahamlah dengan isainya gitu. Dan tambahan informasi-informasi seputar Raymond Carver juga kita dapat di dalam isai itu. Jadi ya membaca isainya artinya juga membaca cerpen dan informasi di luar cerpen. Satu hal yang saya analisis dari cerpen ini yang kita bicarakan saat kita bicara tentang cinta oleh Raymond Carver ini adalah soal definisi cinta itu sendiri. Menurut saya Raymond Carver dalam cerpennya ini meredefinisi tentang cinta. Jadi cinta tidak satu definisinya absolut satu gitu. Tapi banyak definisi lain yang menggugah kita tentang cinta itu sendiri. Jadi dari definisinya si Terry, terus definisinya si Mel, itu kita punya definisi. Walaupun misalnya definisinya menurut si Terry itu cinta itu seperti yang dia alami oleh mantan suaminya yaitu si Ed gitu, yang cukup sinting. Cinta itu walaupun kasar gitu ya itu bentuk cinta gitu. Itu bentuk cinta yang ia yakini juga itu adalah cinta itu sendiri. Nah, sedangkan Mel di satu sisi juga sebagai suaminya yang sekarang gitu melihat itu bukan cinta tapi itu bentuk kekerasan tapi yang kemudian dibungkus dengan kata-kata cinta gitu. Nah, jadi dia malah sebaliknya dia melihat spiritualitas lah cinta itu. Nah, ini sebenarnya kita tidak bisa menilai juga ya teman-teman mana satu pihak yang benar gitu. Tapi sedikit tidak dengan Raymond Carver menceritakan tentang cinta di sebuah meja makan gitu dengan 4 tokoh gitu tuh dengan definisi-definisi yang berbeda soal cinta, kita sadar bahwasanya cinta itu tidak selalu karena begini, aku dengar dari teoretikus cinta yang itu adalah orang-orang jomblo ya. Ya, biasanya yang paham pakar soal teori-teori cinta itu yang nggak pernah dapat cewek sekalipun. Ya, itu pelatih tidak bermain, bentar sekali. Nah, Wasit. definisi kita tidak barangkali sulit, bukan tidak bisa ya, tapi agak kesulitan mendefinisikan cinta itu sendiri gitu. Karena bagi teoretikus yang lain cinta itu dialami, dirasakan gitu, bukan lagi diteorikan gitu. Nah, aku suka di Raymond Carver itu tadi menggugah dan mengulang lagi pemahaman saya soal cinta. Cinta tidak sepenuhnya apa yang saya yakini, tapi barangkali orang yang saya ajak menjalin cinta gitu punya definisi cinta yang berbeda. Siapa? Misal, nggak mudah kepancing saya. Misalnya. Nah, ini juga menegaskan bahwasannya dalam sebuah hubungan barangkali pemahaman soal cinta itu kadang berbeda dan itu harus kita maklumi begitu pemahaman kita soal cinta. Dan dengan demikian juga perilaku atau tindakan pasangan kita atau kita ke pasangan kita itu juga berbeda tergantung pendefinisian itu sendiri, cinta itu sendiri. Nah, sekali lagi poin pertama saya adalah bagaimana Raymond Carver meredefinisi kembali soal cinta itu sendiri. Jadi dia seolah menggugurkan pemahaman kita bahwa cinta yang kita definisikan itu cinta yang absolut, tapi tidak gitu. Nah, kedua menurut saya ini adalah soal saya nggak tahu ya bagaimana cerpen Raymond Carver yang lain. Tapi dari cerpennya yang ini
ya aku bisa merasakan misalnya ya bagaimana penderitaan laki-laki yang diwakilkan oleh Mel itu sendiri sebagai seorang yang aku nggak bisa bayangkan karena aku belum pernah melihat kasus itu di Indonesia gitu. Ada suami dia punya mantan istri gitu. Terus mantan istrinya kebetulan dapat hak asuh terhadap anak gitu, dan itu adalah suatu hal yang sangat diperebutkan, biasa diperebutkan hak asuh anak itu ya, dan kebetulan mantan istrinya yang dapat, tapi setelah itu dia masih punya kewajiban untuk menafkahi istrinya gitu, mantan istrinya, dan berikut juga anaknya gitu. Nah yang sinting lagi adalah si mantan istrinya itu punya pacar, dan karena dia tidak punya status resmi dengan pacarnya itu, akhirnya dia ikut dibiayai sama si Mel. Nah ini menjadi kesintingan yang lain yang aku lihat di dalam Raymond Carver nih cerpennya gitu. Dia tentu bagi sebagian laki-laki yang barangkali yang pernah merasakan itu atau ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Mel, tentunya turut terbawa bagaimana kecapaian, kelelahan dan kegelisahan Mel menanggung beban begitu rupa terhadap istri dan mantan bukan istri dan pacar mantan istrinya. Ini jadi satu hal baru bagi saya ya melihat ada kasus seperti ini tuh. Dan barangkali tepat apa yang kemudian kalau benar yang disampaikan oleh Bang Aril bahwasanya bahwa cerpen ini nih cerpen yang menggambarkan bagaimana perasaan kesedihan laki-laki itu tadi sudah disampaikan, bahkan untuk sekedar menerjemahkan ini harus dibutuhkan penerjemah yang benar-benar mampu merasakan kesedihan laki-laki, feeling blue laki-laki ya itu dia. Nah barangkali analisa saya sampai sebatas itu dulu. Saya menunggu pantikan-pantikan dari teman-teman yang lain poin-poin baru. Terima kasih. Barangkali itu Bang Det. Assalamualaikum. YNWA. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk ulasan dari Kakak Siba. Oke, langsung aja mungkin berikutnya siapa? Oke, silakan. Langsung Bung Rudi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sih sangat menarik, cerpen ini sangat menarik karena kita mengulas sekelompok pasangan yang membahas cinta sedangkan mereka sedang mabuk. Itu sih. Tapi menurutku si Raymond Carver ini sangat cerdik dalam mengambil dalam mengambil suasana dalam membahas cinta ini sedangkan di suasana saat dia mabuk gitu kan. Karena menurutku seorang yang mabuk alkohol akan jujur terhadap perasaannya. Menurutku itu sangat cerdik si Raymond Carver. Lalu aku merasakan bahwa si Terry ini memang benar yang dikatakan tadi. Si Terry ini cukup sinting dengan mengatakan mendefinisikan bahwa si Ted definisi cinta Ed itu bahwa cinta yang sebenarnya gitu. Tapi si Mel tidak mau ini sih memperdebatkan itu kan. Dia bilang kalau kamu mau mengatakan itu cinta ya silahkan saja, dia bilang. Tapi setelah aku baca pada paragraf halaman ke-8 kalau tidak salah pas di PDF-nya itu, secara tidak langsung si Mel ini telah mendefinisikan cintanya dengan menceritakan suatu peristiwa saat itu kan. Si Mel ini kan dokter bedah kan, dokter bedah.
Dia tuh menceritakan bahwa dulu ada kejadian seorang kakek dan nenek yang mengalami kecelakaan ditabrak oleh seorang pemuda sekitar 18 atau 19 tahun umurnya. Sehingga si kakek dan nenek ini mengalami luka yang sangat parah. Tapi si anak remaja ini yang menabrak ini dia yang mati karena tertusuk oleh bagian mobil tersebut gitu. Nah, lalu yang menarik adalah si kakek ini dia kan dalam keadaan yang parah kan, diperban dari kepala sampai ujung kaki, dia bilang. Si Mel ini menghampiri si kakek gitu. Dia berbisik ke si kakek ini berbisik ke si Mel, dokter Mel gitu. Dia bilang, sekarang saya ini khawatir sekali gitu, cemas dan stres gitu. Bukan karena keadaan semasa dia kecelakaan itu atau keadaan dia yang parah gitu, tapi dia dia merasa sedih dan gelisah karena dia tidak bisa melihat si nenek ini lagi gitu, tidak bisa memandang si nenek ini gitu, tidak bisa menengoknya gitu. Menurutku dia kan kakek gitu kan, kakek nenek udah tua gitu, kekuatan cintanya itu sangat kuat gitu dalam keadaannya itu gitu. Dia seharusnya kan dia tuh care sama keadaannya dulu kan, karena keadaannya itu. Nah, secara tidak langsung si Mel ini mengatakan kayak secara bahasa gampangnya bahwa cinta itu adalah ketulusan, dia bilang. Itu yang ketangkep. Karena menurutku juga aku setuju sama cinta ya, definisi si Mel ini gitu. Karena memang benar cinta itu adalah bentuk ketulusan gitu. Seperti ceritanya yang tadi gitu. Jadi cinta itu bukan lagi mengenai suatu definisi membicarakan karena apa kita mencintai gitu. Tapi karena kita cinta karena cinta gitu. Karena udah cinta itu takut ketika si kakek ini tidak bisa melihat si nenek ini lagi gitu. Gitu sih. Dan pas aku baca, aku sempat kepikiran sedikit bahwa secara langsung yang tidak disadari kita telah merasakan cinta sebelum kita melihat dunia ini gitu. Ini dia. Iya itu karena aku membayangkan seorang ibu gitu kan mengandung seorang anaknya gitu. Si ibu ini mengandung dalam keadaan 9 bulan 10 hari lah gitu kan. Dia ini mengesampingkan semua hal-hal yang akan membuat kandungannya itu akan berdampak buruk bagi si kandungan gitu. Padahal si ibu ini tahu bahwa kandungan ini bisa membuat dirinya itu meninggal pada saat dia akan melahirkan kan kemungkinannya. Dan si ibu ini kan tidak pernah tahu bahwa anaknya ini normal kayak apa, anaknya ini kelaminnya nanti jenis gendernya apa gitu. Tapi dia melakukan itu karena dia cinta gitu. Itu yang aku pikirkan sedikit dari apa yang aku baca di cerpen ini gitu. Dan satu sih aku juga mau nanya, bisakah seorang psikopat bercinta? Kalau bisa, cinta seperti apa yang cocok dengan psikopat? Seorang psikolog mah. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa nggak? Itu retoris atau harus dijawab nih? Nggak apa-apa ditanggapin. Nggak sih, tapi kalau mau ditanggapi secara definisi psikopat itu dia tidak merasakan
ada rasa keterhubungan dengan orang lain. Sedangkan cinta itu kan dia punya subjek dan objek yang dicintai kan. Harus ada keterhubungan. Sedangkan psikopat itu dia apa? Dia tidak merasakan keterhubungan itu dengan manusia lain. Kan perlu ada belas kasih kan, sedangkan belas kasih itu tidak dirasakan oleh psikopat. Tapi bisa dia masuk ke dalam sebuah lingkup sosial, cuman sifat dari hubungannya nanti adalah bentuk dari dominasi gitu. Nggak akan bentuk belas kasih, tapi antara satu orang yang menguasai orang lain. Karena biasanya dari psikopat itu dia ada karakter-karakter psikologis lain yang akan ikut seperti narsistik dan segala macam. Begitu sih. Berarti basisnya bukan kesadaran, sementara cinta mensyaratkan itu. Iya. Subhanallah. Oke, sip. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bung Rudi. Kita tepuk tangan buat Bung Rudi dan tanggapan dari Bung Aril juga. Terus berikutnya siapa nih? Langsung aja. Ya. Ya, selamat sore teman-teman semua. Sore. Sebelum saya mau tanya dulu ini siapa penerjemahnya, Bang? Iya, soalnya kita tulis ya. Iya sih. Salah satunya di Anugrah Iya, yang di Malaka Project itu. Oh iya, tahu. Yang satu. Nah, itu kenapa saya bertanya siapa penerjemahnya, karena menurut saya dari beberapa karya terjemahan yang saya baca ini terjemahannya sangat bagus. Karena dia sampai kan ada apa namanya? Kayak lonte ditulis dan lain-lain. Maksudnya kan dia bisa menulis itu pelacur gitu. Iya sih. Tapi kan ada pertimbangan sampai dia harus menggunakan kata itu. Terus untuk cerpen yang panjang, saya tadi di rumah menghabiskan waktu 20 menit untuk membaca ini, dan itu sangat ngalir gitu, makanya terjemahannya sangat bagus dan story-nya juga sangat menarik, di mana si Raymond Carver ini dia membuat cerpen dan suasananya itu kan mereka sedang berkumpul di rumah gitu. Tapi pembahasannya itu bisa sangat jauh, dan walaupun ini tentang cinta, dia ini tidak terlalu muter-muter di situ saja. Mereka tuh dia apa namanya, pembahasannya tuh terus dia mengalir. Untuk karena kayak misalnya pas di awal gini, ada apa namanya, perdebatan dari Mel sama si Terry mengenai cinta, tapi dari perdebatan itu kan mereka suami istri, dan menurut saya karakter yang dibuat sama Raymond ini sangat oke, karena mereka tuh walaupun emang udah dewasa, tapi seperti dari pemikiran dan pandangannya juga sangat dewasa. Karena dari perdebatan yang sangat sangat panas gitu, tetap tidak ada emosi yang keluar gitu. Mereka tuh satu sama lain kayak berusaha saling mengerti. Kayak misalnya, bagaimana menurut kalian cinta yang seperti itu? Itu pertanyaannya kan. Terus dibalas juga, ya Tuhan, jangan konyol, itu bukan cinta. Kau tahu itu, kata Mel. Aku tak tahu itu akan kau sebut apa, tapi aku yakin kau tak akan menyebutnya cinta. Mel dan Terry ini sama-sama mempunyai pandangan sendiri tentang cinta itu. Walaupun mereka sangat berdebat dan tidak setuju terhadap satu sama lain, tapi itu tidak membuat mereka kayak baperan dan marah. Di situ karakternya menurut saya sangat dewasa dan sangat matang gitu. Terus selanjutnya ini karena sangat panjang, banyak saya memberikan catatan-catatan gitu. Gas aja. Terus apa namanya, narasi dan deskripsinya itu dia jelas, walaupun ini kayak mereka tuh ngomongin tentang cinta, tapi diceritain juga kayak deskripsi apa namanya, tokohnya itu seperti apa. Walaupun ini kan cerpen juga, dan seharusnya tidak terlalu kalau di cerpen-cerpen yang lain. Kayak misalnya dia mendeskripsikan tokoh Laura, kayak misalnya tangan dia itu hangat, kuku jemarinya mengkilap, dimanikur dengan sempurna. Itu sangat apa namanya, bagus deskripsinya. Kemudian apa di sini? Juga diceritain juga di sini kan tentang Ed dan pistol tadi, tentang Mel dan pistol tadi. Itu sampai kayak mereka apakah mengangkat isu-isu lain gitu. Menurut saya yang membuat cerpen ini sangat kaya jadinya.
Kayak ia bisa merakit bom apa saja, ia bisa menelpon sewaktu-waktu dan bilang ingin bicara dengan Pak Dokter. Jadi walaupun di sini Ed itu tidak ada di meja ini, kayak diceritakan sedeskriptif itu sampai kita kayak sangat mengenal Ed ini orangnya seperti apa dari obrolan-obrolan mereka. Dan sudut pandang yang digunakan yang dipilih sama Raymond ini, kenapa Nicky, menurut saya juga sangat menarik karena bisa saja dia dari sudut pandangnya Mel atau Terry yang menurut saya bisa membuat itu bias karena mereka kan sangat berdebat gitu. Kalau sudut pandang salah satu dari mereka yang dipakai mungkin akan menggiring pembaca, apakah kita lebih condong ke Mel atau ke Terry gitu. Maka di sini Nick yang menurut saya agak netral gitu. Sampai di baris-baris berikutnya mereka tuh tetap berdebat gitu. Kalau kau sebut itu cinta silahkan saja. Itu cinta kata Terry. Tentu itu abnormal dalam pandangan mayoritas, tapi dia mau mati demi cinta. Dia telah mati demi cinta. Kayak perdebatan itu terus dilanjutkan. Terus sampai di sini yang saya catat dibilang Mel itu kan pernah memanggil polisi. Aku bahkan pernah panggil polisi tapi mereka tak membantu. Mereka bilang tak bisa berbuat apapun sampai Ed benar-benar melakukan sesuatu. Ini seperti isu yang ada di kayak seluruh penjuru tempat kayaknya. Kayak banyak orang-orang yang KDRT dan lain-lain tapi tidak bisa ditindaklanjuti karena kan dia harus tahu itu terjadi itu. Tapi kan ketakutan calon korban itu nyata gitu, tapi tidak ditindaklanjuti sama polisi. Tuh. Terus di sini masih berlanjut perdebatannya sampai ada pertanyaan yang memantik diskusi dari Mel. Itu ditanya, tahu apa kita tentang cinta? Kata Mel ini. Menurutku kita semua baru pemula dalam soal cinta. Kita bilang kita saling mencintai dan memang benar gitu. Terus cinta badani sampai dia bilang impuls yang menggerakkanmu ke seseorang yang istimewa maupun cinta terhadap keberadaan orang lain, esensi dirinya, katakanlah begitu. Terus dia bilang di sini saya ada highlight kayak ada masanya ketika aku pikir aku mencintai istri pertamaku lebih dari hidup itu sendiri, tapi kini aku benci banget gitu. Dan dia bilang pasangan, misalnya ada salah satu pasangan, terus yang salah satunya mati gitu. Pasangannya akan berduka cita sebentar, tahu, tapi kemudian pihak yang masih hidup akan bangkit dan mencintai lagi. Gitu. Saya tidak tahu ini bisa keluar dari Mel karena dia sedang pengaruh mabuk atau tidak. Tapi pertanyaan ini menurut salah satu yang saya suka dari cerpen ini karena memberikan pandangan lain dan muncul pertanyaan-pertanyaan kayak oh iya juga ya gitu. Terus dibilang, Mel ya ampun, kamu mabuk sayang, aku cuma ngomong, dia bilang. Oke, aku tak perlu mabuk untuk mengatakan apa yang kupikirkan. Sayang, aku tak mengkritik, kata Terry. Di sini tanggapannya Terry ini sangat keren gitu. Menurut saya sangat dewasa. Dua-duanya sangat dewasa dan sudah siap menurut saya. Terus di sini juga dan seharusnya membuat kita merasa malu kalau bicara seolah kita tahu apa yang kita bicarakan saat bicara tentang cinta. Gitu. Mel dan Terry dari tadi dia ngomongin tentang cinta, tapi Mel ini juga setuju kalau dia itu tidak tahu apapun tentang cinta itu. Oke. Terus di sini ada saya tulis juga di sini ada bercandaannya yang menurut saya memperkaya cerpen ini. Kayak misalnya tadi si Mel ini kan dia ceritain tentang kecelakaan yang ada dua pasangan tua itu sama anak muda. Terus ditanggapilah sama Terry. Saudara-saudara, inilah iklan Badan Keselamatan Nasional. Beliau ini juru bicara Anda, Dr. Melvin R. McInnes. Terry tertawa. Mel, kadang keterlaluan tapi aku cinta kamu gitu. Ini tuh bercandaan yang sering saya temukan di seri-seri barat menurut saya. Dan emang kan ini cerita dari ditulis orang luar gitu kan, tapi masih tersampai karena menurut saya penerjemahannya yang sangat bagus. Ada juga jokesnya kayak misalnya
Aku suka makanan, kata Mel ini. Kalau aku harus mulai segala dari awal, aku akan jadi koki, tahu. Benar kan, Terry? Kata Mel. Gitu. Dia tertawa juga di sini, jokesnya fresh menurut saya. Terus sampai di sini juga saya tulis. Di sini kan ada dialog gitu yang dibilang, bayangkan kau terakhir kembali jadi kuli tuan tanah zaman dulu. Kuli tuan tanah tidak dapat cukup bayaran. Sini ada isu lagi yang diangkat tentang isu kuli tanah, cuman tidak di follow up lagi gitu. Kuli tak pernah dapat bayaran cukup, Tamel, tapi kukira bahkan kesatria pun mengabdi pada seseorang. Bukankah sistemnya begitu? Dari pembahasan cinta tadi lumayan keluar jalur, tapi nanti masuk lagi dia ke jalur karena diminta kelanjutan sama Niki dan Laura tadi, kayak misalnya bagaimana dengan pasangan tua itu, kau belum merampungkan cerita tadi gitu. Jadi ini seperti mereka sudah keluar jalur, tapi lagi ditanya-tanya terus, sampai 2 kali ditanya, sampai Laura juga nanya lagi, bagaimana dengan pasangan tua itu, sampai Nick. Terus dibilang juga di sini, Mel menancapkan pandangan pada Laura, kalau aku tak punya Terry dan tidak teramat sangat mencintainya, dan kalau Nick bukan teman terbaikku, aku pasti naksir kamu. Aku bawa kau pergi sayang, katanya. Di sini menurut saya dia sudah beneran mabuk gitu. Maka dia bisa berkata seperti itu, dan si Terry juga seperti sangat mengetahui gitu suaminya. Dia tidak marah dan merasa tersinggung. Gitu. Lanjutkan ceritanya, malah kayak Terry itu bilang kayak gitu. Habis itu kita pergi ke tempat makan. Terus juga di sini dia ada bilang tentang Terry bilang kalau Mel ini dia depresi. Dia depresi, kata Terry. Mel, kenapa kau tidak minum pil? Sudah kau habiskan semua. Kita semua kadang-kadang butuh pil. Ada yang terus menerus, kata Terry. Terus juga di sini yang menurut saya yakin kalau bukan yakin sih, yang menurut saya semakin merasa cerpen ini mirip dengan seri-seri yang sudah tonton. Di sini juga kukira aku ingin menelpon anak-anak gitu. Karena kalau orang mabuk biasanya dia ingin menelpon seseorang yang dekat dengan dia. Gitu. Kalau di film-film dia ingin menelpon anak-anaknya. Terus tapi di sini Terry itu bilang, nanti kamu malah ngomong sama mantan istrimu, kan kamu sangat benci itu gitu. Cuman tetap si Mel ini juga bilang, kadang aku pikir aku akan pergi ke sana berpakaian peternak lebah, pokoknya dan lain-lain tentang kawanan lebah itu. Menurut saya di sini dia sangat mabuk. Sampai akhirnya dia bercerita tentang kakek dan nenek tadi, bagaimana mereka itu stres karena tidak bisa saling melihat padahal dekat. Dan sudah ending ternyata. Endingnya itu, aku bisa mendengar jantungku berdetak, aku bisa mendengar jantung kami semua. Tak seorang pun di antara kami bergerak, bahkan ketika ruangan itu sudah gelap. Jadi ini kayak menggambarkan kalau diskusi mereka itu sangat serius dan dalam. Sampai yang dari awal mereka itu tertawa minum gitu, sampai ruangannya itu bahkan sudah gelap gitu, dan mereka tidak beranjak pergi makan kayak yang rencananya. Itu saja. Oke, terima kasih banyak Kakak Farhan. Oke, teman-teman, berikutnya siapa? Kamu udah selesai baca? Cepat Pak. Udah dari rumah. Oh, Oke, baik, terima kasih. Sama seperti pendapatnya Farhan tadi soal terjemahan, karena saya sering membaca novel terjemahan atau cerpen terjemahan. Ini salah satu cerpen dengan terjemahan yang bagus menurut saya. Mirip-mirip. kesalahan typo-nya dari saya ya. Iya, tahu kok. Ya mirip apa ya? Mirip vibes terjemahan di Harry Potter sepertinya gitu. Iya. Cuma saya mungkin belum punya kapasitas untuk mengidentifikasi itu lebih lanjut. Jadi saya akan berbicara secara alur. Menurut saya sangat menarik karena di sini dia kan hanya ada 4 tokoh sebenarnya yang di dalam cerita ini, cuma dia menceritakan dinamika percintaan orang lain sangat banyak gitu. Jadi kisah cinta itu beragam, dinamikanya sangat beragam diceritakan di sini, yang sebenarnya berpusat di ceritanya Mel dan diiringi dengan interaksi tipis-tipis antara Nick dan Laura tadi. Setelah saya baca
ulasannya Kak Ariel gitu. Itu sangat menarik menurut saya karena dari 4 tokoh itu bisa menceritakan berbagai macam dinamika percintaan orang. Cuma yang tidak saya sadari ketika membaca cerpen ini adalah tentang duka laki-laki. Saya tidak tidak notice sebelum baca ini, sebelum baca pemantik dari Bang Ariel. Dan sepertinya belum terlalu relate karena mungkin saya bukan laki-laki. Cuma saya mengerti kalau saya melihat dari sudut pandang si Mel, kan dia agak rumit kisahnya. Belum kisah dia soal yang harus berurusan dengan mantan si Terry gitu. Terus berurusan lagi dengan mantan istrinya dan ternyata mantan istrinya punya pacar sehingga mengharuskan si Mel ini menafkahi si pacar istrinya gitu. Nah, yang saya pahami di sini adalah penderitaan si Mel, bukan duka laki-laki secara umum gitu di sini. Apalagi yang menarik di pemantiknya Bang Ariel tuh bilang kalau di suatu sesi acara bincang-bincang dengan Anton Kurnia yang saat itu adalah direktur penerbit Baca, ia berkata bahwa untuk menerbitkan cerita Raymond Carver dalam bahasa Indonesia dibutuhkan penerjemah yang bisa memahami duka laki-laki. Itu saya lingkari. Ya, jadi mungkin saya akan menyimak lebih lanjut saja soal ini gitu. Dan mengharapkan teman-teman, kan banyak laki-laki di sini yang bisa membincangkan itu. Terima kasih. Bisa aja. Wah, gitu aja? Iya. Oke, makasih. Kemudian ada tokohnya namanya Aura ya. Laura. Oh, Laura. Oke, berikutnya yang laki-laki ini disinggung terus sama Aura tadi. Betul nggak kalian penuh luka? Oke, terima kasih teman-teman semua. Jadi cerpen ini baru aja saya baca, sebenarnya belum habis gitu, jadi baca lompat-lompat gitu tadi. Tapi ngedengerin ulasannya teman-teman, saya makin ini sih ngerti gimana ceritanya. Tapi benar kayak tadi yang dibilang sama Farhan sama Aura, saya juga sama gitu dengan Farhan dan Laura, karena dengan Aura ke bawah sorry. Gitu. Jadi memang yang bagus ini gimana si menerjemahkan ini, dari pemilihan katanya seperti tadi yang lonte, ada tai gitu. Itu yang membuat kita ketika kita membaca mengalir gitu. Jadi kata-kata ini benar-benar kayak misalnya kayak lonte gitu. Kenapa nggak pakai pelacur, nggak pakai yang lain gitu? Karena memang umpatan paling sering kita dengar kan itu ya. Gitu. Mungkin kayaknya pas gitu. Jadi pemilihan kata-kata itu sih yang dari penerjemahnya. Terus kalau dari ceritanya, dari cerpennya, secara garis besar dari kayak tadi setting tempatnya ini kan di meja gitu ya, meja makan. Hanya obrolannya orang 4 ini aja, obrolannya dia gitu, sehingga itu sih yang tepat menariknya saya dari si penulis gitu, Raymond ini. Dia bisa mengembangkan cerita gitu hanya dari obrolan ringan itu. Dan seperti gitu ya, kalau kita nonton film-film atau ngobrol gitu sama bule, kadang-kadang obrolan mereka itu walaupun sederhana tapi kayaknya berbobot gitu. Jadi selalu ada isi gitu, walaupun dia obrolannya cuma sekedar gitu sebentar, atau biasakan kalau di film-film misalnya di meja bar ada cerita gitu, dan ceritanya kayak lepas aja gitu. Sebenarnya konteksnya karena beda kultur mungkin kita ya, tapi si penerjemah bisa ngajak kita masuk ke kultur itu dengan maksudnya kulturnya orang barat dengan kulturnya orang kita bisa masuk nih ke cerita ini. Yang biasanya kita kalau mabuknya orang kita
ngalur ngidurnya itu kemana gitu. Tapi dia ngalur ngidur tapi ada arahnya gitu. Tapi sepanjang saya ngobrol gitu atau lihat di film-film, walaupun dia mabuk gitu ya, di film-film itu dia nggak kemana-mana kok obrolannya gitu. Ya kan, dia nggak kemana-mana. Tapi dia kan lompat-lompat juga ini kan. Ceritanya kan lompat-lompat, tapi tetap ada di satu track gitu. Itu. Dan di teksnya juga banyak dialog karena memang obrolannya di satu tempat, jadi memang dialognya yang banyak di sini gitu. Itu sih menariknya dari cerpen ini. Terus gaya bahasanya juga lagi-lagi penerjemah bisa menyampaikan gitu maksud. Terus kayak tadi katanya Ariel tadi yang tentang duka laki-laki, itu lumayan saya bisa merasakan dari apa namanya, dari penerjemahan yang tadi gitu, kayak kata-kata lonte, tai apa gitu. Maksudnya cowok itu ya gitulah kalau dia ngumpat gitu, masuk gitu, kita bisa masuk ke cerita itu gitu. Obrolan kita apa namanya seputar apa namanya yang tentang keresahannya cowok kan gitu ya. Kadang-kadang kita kan ada ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya ada sialan atau apa gitu kan, kayak gitu. Jadi masuk sekali sih, bisa ngerasain gitu. Dan memang karena penulisnya laki juga, jadi kita bisa masuk ke dalam ceritanya. Tapi kalau penulisnya cewek mungkin akan beda nih, rasanya beda gitu. Itu kayak tadi Aura misalnya, dia karena dia pembaca, maksudnya dia sudut pandang cewek yang baca ini, dia nggak bisa masuk ke sana gitu kan. Tapi kita kalau cowok nih bisa masuk sana, ditambah penerjemahannya yang bisa masuk lagi ke kultur kita gitu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Mungkin langsung lanjut. Ayo nggak apa-apa, ayo. Apa aja biar cuma 1 menit. Karena ini tidak akan berakhir kalau tidak bicara Semua. semua. Nggak apa-apa. Saya belum punya poin. Nggak harus. Maksudnya kesan kamu pas Iya. habis baca aja. Kesannya. Justru itu yang kita butuhkan, Iya. perspektif yang lain. Oke, kalau begitu kayaknya Om Daman udah siap. Silakan Om Iya. Daman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore semuanya. Mungkin karena saya sejauh ini jarang kesini. Tumben ya Bang. Ya, Saya ikut ini yang tumben ini. banget. Ya, tumben. Oke, perkenalkan. Tahun lalu terakhir kan ya? Iya kayaknya. 2 tahun lalu kan? Perkenalkan saya Daman. Cuman akhir-akhir ini saya jarang kesini karena beberapa kesibukan dan lain hal, sehingga kalau ada waktu luang saya menyempatkan kesini seperti hari ini gitu. Meskipun tadi hujan. Oke. Mungkin sebelum saya review dari perspektif saya sendiri, setidaknya saya ingin menceritakanlah diri saya tentang cerpen itu sendiri. Terakhir kali saya baca cerpen 2023. Boy, Ya udah lama sekali. Nah, tadi terus karena ada kegiatan, saya baca begitu cerpen ini. Meskipun tidak saya pahami semuanya. Karena yang pertama, kesimpulan saya, cerpen ini cerpen terjemahan. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pribadi masih sulit untuk menemukan pokok inti atau hal-hal yang bersifat bisa diambil sebagai sebuah value dari sebuah cerita yang pendek. Kalau novel kan panjang, wah bisa tuh banyak gitu kan. Kalau cerpen kan sedikit, ini berapa halaman, 9-10 halaman. Ada malah yang lebih pendek lagi, 3 halaman gitu. Malah itu agak sulit. Apalagi novel terjemahan. Tapi setidaknya dari pemaparan dari teman-teman tadi, ada beberapa hal dan banyak hal yang saya pahami, terutama tentang tokoh yang ada di sini yang sebelumnya saya baca aja, saya tidak pahami, saya baca gitu. Saya anggap sebelumnya si Mel ini, makanya saya bingung dari saya baca Mel ini tokoh cowok cewek sih dari omongannya gitu kan. Nah, sehingga setelah disampaikan tadi oleh Bang Ariel, saya udah tahu lah tokoh-tokoh di sini, ini cowok, ini cewek, ini istrinya ini gitu. Nah, oleh karenanya sedikit mungkin ya apa istilahnya review dari saya seorang laki-laki, seperti mengutip dari katanya Bang
Adel tadi mengutip dari Anton Kurnia mengatakan bahwa yang pas untuk menerjemahkan cerpen ini ialah laki-laki agar bisa merasakan duka laki-laki lain. Oke, oleh karenanya saya juga ingin menerjemahkan begitu dari perspektif saya sebagai seorang laki-laki. Gitu. Oke, yang pertama yang tadi sudah cerpen. Terus yang kedua, di sini sebelum ke cerpennya mungkin kita pahami apa itu cinta begitu. Pertama, cinta dan rasa cinta atau jatuh cinta itu beda. Cinta itu menurut saya pribadi kata benda atau kata sifat lah atau gimana, intinya dia sebagai subjek gitu. Dia tidak pernah berposisi sebagai istilahnya proses dalamnya begitu. Jadi cinta ini sejauh ini dia sebagai subjek ketika masih hanya sekedar cinta, tapi ketika dia sudah ditambahkan satu kata lagi yaitu jatuh cinta, sehingga dia akan berubah menjadi kata kerja jatuh cinta. Cuman sejauh ini kita kan sebagai laki-laki memegang prinsip mungkin yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, mengatakan bahwa janganlah mencintai kekasihmu sepenuhnya karena suatu saat dia akan menjadi musuhmu. Janganlah membenci musuhmu sepenuhnya karena suatu saat dia akan menjadi kasihmu. Itu yang kita pegang sebagai laki-laki. Akan tapi tidak dengan perempuan mungkin ya. Karena ketika perempuan mencintai laki-laki, dia all out. All out. Sehingga dua elemen ini sulit banget nih. Ketika PDKT kadang kan kalau udah ketemu pacaran gitu sulit, malah lebih sulit daripada ketika PDKT gitu, malah nggak asik begitulah, lebih asik ketika PDKT gitu. Nah sehingga perempuan menyatakan jatuh cinta ini menjadi satu pokok seperti cinta itu sendiri, yaitu enaknya saja. Bahwa kalau laki-laki kan menerjemahkan jatuh cinta itu enaknya, jatuh itu sakitnya begitu. Ketika kalian sudah siap untuk jatuh cinta, berarti kalian harus siap terjatuh atau merasakan sakitnya terjatuh begitu. Oke, jadi di sini yang pertama yang saya komentari ialah di sini ada percakapan begitu dari Mel. Cinta sejati tak lain adalah cinta yang bersifat spiritual. Mel ini kan laki-laki tadi ya. Ucapan seperti ini biasanya dirasakan oleh laki-laki yang sudah selesai perihal cinta. Karena kenapa? Entah mungkin karena capek disakiti atau mungkin sebaliknya begitu, sehingga dia mengatakan kalau bahasa sederhananya siapa aja sudah, intinya dia menerima kita apa adanya begitu. Itu apa istilahnya, bahasa sederhana dari kata-kata yang ini. Cinta sejati adalah cinta yang bersifat spiritual. Jadi oleh karena dia nggak mikir lagi masalah yang cantik, yang kaya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini ada kata Terry. Suatu malam dia pukul aku, memegang pergelangan kakiku, ia seret aku keliling ruang tengah. Jenis cinta apakah yang ini? Apakah ini termasuk jenis cinta? Entah, saya juga bingung gitu. Mungkin kalau mengutip dari Erich Fromm gitu ya, dalam bukunya The Art of Loving mengatakan bahwa unsur cinta itu kan ada 4. Yang pertama care, responsibility, respect, sama knowledge. Jika salah satu dari keempat hal ini tidak terpenuhi, kadangkala dia cinta tapi tidak terhormat. Terus yang kedua, dia cinta tapi tidak bertanggung jawab. Mungkin ini masuk ke dalam hal itu, yang seperti yang dikatakan oleh Erich Fromm tadi. Yang cinta si siapa namanya? Si Ed kepada Terry itu. Tapi si Terry ini di awal-awal saya rasa kenapa dia apa istilahnya menceritakan hal itu, dalam arti kalau kita pikir-pikir, ini kan di satu sisi sebuah aib dalam hubungan begitu, ketika ada kekerasan. Tapi si Terry ini saya rasa dari apa yang dia rasakan sehingga dia bercerita kepada Mel dan teman-temannya di meja makan, dia pasrah saja begitu di awal-awal ya. Sehingga nggak heran mungkin di dalam literatur Arab yang mengatakan si Terry ini di dalam konteks ini, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia harus siap menjadi budak dari apa yang dicintai. Nah mungkin si Terry itu yang ini, tapi tidak begitu juga sih konteks si budak itu. Nah, terus berikutnya ialah di sini ada beberapa perspektif begitu, sehingga di meja makan banyak orang, sehingga beradu argumen, banyak perspektif tentang cinta. Menurut saya pribadi, cinta itu emosional, bukan rasional. Makanya di sini banyak perspektif yang berbeda.
Jika cinta itu rasional, otomatis nggak mungkin perspektifnya banyak, pasti satu. Misalkan kayak apa ya, air kan kita tahu kalau air mineral rasanya segar, ya paling tawar dan lain hal. Berbeda halnya dengan misalkan hal yang bisa kita rasakan saja seperti halnya cinta. Sehingga perspektif yang timbul dari kata si Mel, si Terry ini banyak banget. Kata si Terry, kekerasan seperti ini juga termasuk cinta. Si Mel bilang bukan. Nah, oleh karenanya nggak heran dia di sini banyak banget perspektif yang kita temui begitu tentang cinta itu sendiri. Terus di sini ada catatan lagi, yaitu di sini komentar kalau nggak salah di sini di bagian halaman 2 tuh, cinta adalah sesuatu yang absolut. Kau harus tahu yang spesifik, tapi kepikir kau bermaksud mengatakan bahwa cinta tersebut. Ini kayaknya katanya Mel ya? Yang mana tuh? Yang mana tuh? Yang di bawah. Oh iya. Katanya Mel. Kalau nggak salah. Absolut. Jadi cinta, iya saya setuju misalkan cinta itu cinta yang absolut kecuali cinta Tuhan kepada hambanya. Intinya cinta yang sifatnya spiritual tadi. Selain itu bukan cinta sesama kepada yang lain tidak absolut. Jadi dia bisa saja berubah sehingga nggak heran di dalam kitab mungkin orang Islam menyebut, sering disebut ya muqallibal qulub, sering dibolak-balikannya hati gitu. Sehingga cinta kepada sama itu nggak pernah sifatnya selesai, pasti tetap berubah gitu. Terus berikutnya di bawahnya di sini, jenis cinta yang sedang kubicarakan adalah jenis cinta yang sedang kubicarakan, kau tidak berusaha membunuh orang. Nah, mungkin ini mirip kayak cerita di dalam novel Laila Majnun. Kurang lebih mirip banget. Jadi cuman di sini bentuknya membicarakan. Di Laila Majnun kan action dari proses cinta itu sendiri. Juga Laila Majnun itu ialah novel yang bisa dirasakan oleh laki-laki juga. Ya. Oke, terus mungkin yang terakhir di halaman terakhir itu tentang si kakek yang kecelakaan gitu, yang sakit, katanya sakit, bukan sakit hanya sekedar sakit badan, tapi sakit tidak bisa menengok, istilahnya apa, istrinya, nenek istrinya di sebelah, lebay mungkin gitu loh, lebay. Saya bilang itu bukan hal yang lebay, satu hal yang wajar. Karena kenapa? Karena sebuah literatur Arab lagi mengatakan al-ainu baridul qalb, mata itu adalah wakilnya hati. Jadi nggak heran nih si kakek ini lebay, atau bukan lebay, nggak heran si kakek ini bilang aku sakit tidak bisa melihat si nenek begitu. Ya karena memang istilahnya untuk menyalurkan hasrat cintanya itu tersebut cukup dengan mata itu saja dia sudah terpenuhi sebenarnya, karena dia tidak bisa melihat, sehingga sakit yang dirasakan itu double, sakitnya kecelakaan, yang kedua sakitnya hati tidak bisa memandang kasih sejati. Itu aja sih, sekian. Oke, langsung ke Komnas. Nah, ini ada ahli cinta nih. Walaupun sedikit pasti kaya banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya masih bingung karena ini banyak sekali dan tumben saya baca sekarang. Tetapi setelah mendengar penjelasan dari teman-teman, terutama dari pemantik, sedikit demi sedikit agak paham gitulah tentang novel ini, tentang cerita ini. Sebenarnya ada simpel sih sebenarnya. Ini menceritakan 4 orang sedang ngobrol-ngobrol di meja. Dan itu saya sangat salut sekali, menceritakan di tempat meja bisa jadi novel sebanyak ini, berapa lembar ini kan, itu sangat sederhana tapi sangat kaya makna. Yang lebih luar biasa juga di dalam obrolan itu ada cerita lagi gitu, ada orang bercerita, di dalamnya ada cerita seperti ceritanya. Itu yang luar biasa dari siapa namanya? Raymond Carver. Tapi saya lama-lama juga merenungkan bahwa ternyata
sebenarnya banyak terjadi di masyarakat, terutama masalah cinta ini, yang mana kadang orang mengaku cinta tapi kadang KDRT terhadap istrinya atau terhadap suaminya itu pasti ada dalam, bukan pasti ada tapi rata-rata ada itu Potensi gitu. potensinya ada. Tetapi kadang ketika si istri cekcok kemudian mukul-mukul suaminya, kemudian menjambak atau mencubit atau apa, bukan suaminya nggak bisa balas, tapi itulah cinta gitu. Wih. Itulah cinta, dia biarin istrinya ngamuk-ngamuk pakai ngelempar, pakai nyubit, pakai apa, tinju, tapi itulah cinta, dia biarin. Bukan berarti dia si suami tidak mampu balas. Tangan apa, tenaga laki-laki itu kan lebih keras dari tenaga wanita kan. Tergantung. Bisa aja sekali set langsung gitu. Ya tergantung. Memang Kalau anjing keras. tetapi itulah definisi cinta yang sesungguhnya, bahwa dalam cinta itu pasti ada bumbu-bumbu kekerasan seperti itu. Itu yang saya ambil hikmah dari ceritanya ini, bahwa dia berpendapat bahwa cinta itu begini diseret lah apalah kan gitu, kayak kekerasan, padahal cinta gitu ya. Tapi juga itu relate terhadap masyarakat, bahkan mungkin kita ketika cekcok sama pasangan pernah dicubit lah, pernah dipukul lah, walaupun itu pelan, tapi kan sebenarnya pasti kekerasan kan. Iya. Tapi itulah cinta, kita nggak mau balas kan, malah kita udah sayang udah kan gitu kan, hanya ada juga kan gitu. Beruntungnya istrinya. Jadi kadang juga yang menciptakan lagu juga kadang ada bumbu-bumbu kekerasannya, seperti lagu dangdut yang cubit-cubit, nah itu kekerasan. Aduh. itu kalau lagu kapan cinta sebenarnya itu kan. Sebenarnya itu lagu cinta, tapi kenapa ada unsur kekerasannya? Cubit-cubitan, ya, kenapa dicubit? Orang cinta kok dicubit? Nah itulah cinta, lagi-lagi itulah cinta, bahwa pasti ada bumbu-bumbu kekerasan di situ. Tapi bagaimana kita menerjemahkan rasa cinta itu sendiri, walaupun kadang kita dikerasin atau dipukul pasangan, tapi ndak sampai lebam-lebam lah gitu, tapi sebatas mungkin dia sayang, mungkin dia mengeluarkan kekesalannya, tapi kita yakin bahwa pasangan kita itu walaupun mukul sedikit atau nyubit sedikit, dia pasti cinta. Nah di situlah saya menghubungkan antara cerita ini sama kenyataan di masyarakat, atau bahkan mungkin kita pernah mengalami sendiri, entah itu dengan pacar atau dengan istri atau suami, pasti ada bumbu-bumbu kekerasannya sedikit, walaupun tidak banyak ya, paling cuma sedikit. Cuman itu aja yang bisa saya. Oke, terima kasih banyak Om Nas. Oke, sekarang lanjut ke Alisa. Saya dulu nih. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jujur waktu pertama kali saya bacanya, apalagi saya baru datang ya, ini cerpennya lumayan tidak panjang sih, tapi lebih kayak dalam cerita pendek ada langsung diangkat dua konflik kalau saya ambil ya. Satu itu bagaimana manusia mendefinisikan cinta. Yang kedua, apakah manusia bisa mendefinisikan cinta itu. Nah, jadi kalau secara pribadi saya ulasan dulu ya terkait cerpen ini cerpennya bagus. Apalagi dari gaya bahasanya itu favorit saya sih, kayaknya bakal jadi cerpen favorit. Dan juga sesuai saya bicara dalam perspektif anak kecil dulu ya, yang belum pernah punya pasangan, belum pernah merasakan apa itu cinta itu sendiri. Tapi dari yang saya tahu, orang tua saya tuh pernah cerita tentang teman saya yang jatuh cinta terhadap pacarnya. Saya cerita ke mama saya jawab, jangan terlalu cepat mendefinisikan itu suka atau cinta. Kalau suka, kadang kita tuh ngelihat dia, banyak orang bilang pandangan pertama itu kata mama saya hoax.
Karena kalau dia pandangan pertama belum dengar suaranya, belum tahu kisah hidupnya, dia tuh suka sama parasnya. Dari cara pembawaannya. Itu yang sebenarnya orang tuh suka. Suka itu berarti dia itu bisa mendefinisikan apa yang dia tertarik dengan orang itu. Sedangkan kalau cinta itu adalah suatu kayak sifat ya, gimana kita ngomongnya itu ke orang yang dia nggak bisa definisikan apa yang dia tertarik atau suka dalam orang itu gitu. Kayak misal saya pakai contoh orang tua saya sendiri. Mama saya itu pernah bilang ke saya dia tidak pernah cinta sama suaminya, alias bapak saya. Tapi mama saya itu bohong karena bapak saya pulang malam aja bapak saya kayak, aduh mana ayahmu ini gitu. Saya itu sebenarnya di keluarga saya itu saya udah belajar tentang bagaimana mendefinisikan cinta karena bapak mama itu kan bertengkar nih. Ini seperti yang ada sama yang di sini ya. Itu mereka tuh bertengkar, cekcok, segala macam, tapi tetap cinta. Menurut saya ada kan hukum yang KDRT gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya hukum itu tuh tidak salah sih karena kan kalau misal memukul atau sampai membunuh itu kan melanggar HAM segala macam gitu yang sepantasnya manusia itu tidak boleh diperlakukan seperti itu gitu kan. Tapi yang salah di hukum tuh mereka tuh tidak menyebutkan secara spesifik apa yang salah gitu karena cara setiap manusia itu mempunyai cara mencintai yang berbeda-beda gitu. Jadi kayak masa dipukul dikit itu KDRT. Kalau suaminya merasa itu yang terbaik gitu buat istrinya dan istrinya tuh gimana bahasanya nggak baperan gitu ya, itu pasti paham kalau suaminya itu mencintai dia, apalagi kalau lagi dimarahin karena larangan segala macem gitu. Nah, yang kedua ini dipukul dikit tapi keras banget. itu beda. Yang selanjutnya ini ada di kalimat akhir ya, yang dari aku bisa mendengar jantungku berdetak sampai ke ruangan sudah gelap. Setelah saya baca cerpen ini, saya tuh langsung merenung gitu. Kayak si penulis tuh menggambarkan kalimat akhirnya itu supaya kita tuh bisa merenung juga apa itu cinta dalam perspektif kita masing-masing. Jadi saya tuh habis bacanya saya kayak oke, merenung bentar gitu. Terus saya tuh research sebenarnya baru nyadar memang kalimatnya mantep banget ya. Terima kasih penerjemah. Dan saya setuju sama Kak Bang Ziki. Nah betul, Bang Ziki yang bilang kayak sebenarnya yang dia bilang kenapa dia bilang lonte di sini itu gara-gara ya itu bahasa yang kita sering dengar gitu kan dalam sehari-hari gitu, dalam konteks informal kan. Jadi kayak lebih bisa merasakan tentang cerpen ini. Sama lagi saya tekankan itu bukan laki-laki, jadi saya tidak tahu ini letak keputusasaan laki-laki di sini tuh di mana ya gitu. Saya tuh nyari-nyari, saya research, saya tanya ChatGPT tadi, saya belum paham kayak, gitu. Kan kan saya baru datang, belum dengar semuanya pemantiknya Kak Ariel kan. Nah terus apa dia bilang nih? Mel di sini tuh yang suami, Terry yang istri kan? Iya. Jadi saya pernah baca, enggak tahu ini betul apa enggak, Albert Camus doang ya namanya, pernah bilang Albert Camus. Oke, Camus gitu ya. Oke. Jadi ada kutipan dari beliau yang bilang gini, kayak manusia itu mencari sesuatu sesuatu hal dan the stranger dan dan semesta itu hanya diam. Nah, yang saya ada lihat dalam kurung itu tuh hidup dan cinta. Jadi kayak cinta tuh tidak bisa didefinisikan semudah itu gitu. Jadi kayak secinta sama kamu gitu. Ada yang bilang itu hanya kata-kata, ada yang bilang itu hanya aksi. Menurut saya cinta itu tidak bisa didefinisikan. Apalagi cinta itu kan luas. Tentang ibu yang mencintai anaknya. Cinta itu tidak selalu tentang cewek dan cowok gitu. Nah, jadi sebagai cewek, saya tuh baca cerpen ini tuh saya mencoba untuk menjadi laki-laki membaca cerpen ini karena penulisnya laki-laki. Dan memang cewek dan cowok tuh punya kepribadian yang memang dari
awalnya memang begitu gitu. Cewek tuh lebih ke emosional dia kan, sedangkan cowok tuh logikanya dia. Nah, apa namanya? Nah, Mel berkata ke Terry, ke istrinya ini bilang kayak tidak, itu bukan cinta gitu. Tapi Terry bilang itu cinta gitu. Karena gimana ya, menyedihkannya cewek-cewek ini, apalagi saya tuh lebih nyindir remaja ya di sini. Kalau punya cowok baru gitu, oh aku mencintai cowok ini bla 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 bla. Tau-taunya waktu disakitin, dia tuh langsung kayak bilang buat status atau buat story IG bilang kayak aku tidak akan pernah mencintai selain kamu lagi. Itu dia tuh kayak yang pertanyaan sih, dia tuh tidak mencintai siapapun tuh dalam konteks bagaimana, apakah dalam pasangan, apakah dalam keluarga, apakah dalam teman gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak banyak orang yang salah paham tentang cinta. Dan menurut saya semua manusia juga punya definisi cintanya masing-masing gitu. Kalau sebagai cewek yang membacanya secara emosional, ini pasti merasa kayak kalau Terry ini merasakan cinta dari suaminya tuh berarti itu cinta gitu. Tapi kalau cowok yang baca itu kayak apa nih, bodoh sekali Terry ini gitu kan, pasti begitu karena masa disakitin terus masih bilang itu cinta gitu. Tapi waktu saya baca situ berusaha memakai logika saya dan ya menurut saya Terry ini bodoh sih kalau secara saya. Tapi kembali lagi kayak cinta tuh punya definisinya masing-masing. Apalagi Terry ini cewek tuh kalau udah dikit spoiler dikit, cewek tuh kalau udah cinta sama satu hal itu sangat kayak betul-betul bergantung gitu sama apa yang dia cintai ini gitu. Kalau cowok kan kayak dia cinta ya udah, dia kayak mau tuh kayak gimana ya bahasa ya, pakai contoh udah gampang. Kayak cewek itu misal merasa kesulitan dalam suatu hal, pasti dia nyari pasangannya duluan buat cerita. Tapi kalau cowok, makanya ada ungkapan bilang cowok tidak bercerita gitu. Ya karena biasa cowok tuh menyimpan sendiri gitu, nggak dia ungkapkan kayak cewek-cewek biasanya. Terus yang kami lakukan dari tadi apa ya? Oh, diskusi. Bukan cerita. Laki-laki tidak bercerita. Terus lanjut. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Oke, terima kasih Selamat banyak. Sebuah pembacaan yang sangat emosional ya. Oke, dua yang terakhir, setelah itu saya tanya lupa saya. Aku mau. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Jadi saya membaca apa yang kita bicarakan tentang cinta, saat kita berbicara tentang cinta ini kebingungan, benar-benar kebingungan karena saya sedikit sekali tentang pengalaman tentang cinta ini ya. Dan cinta adalah topik berat dan ambigu menurut saya. Terutama ya seperti yang teman-teman sudah bilang, ini Terry kok bilang dia udah dipukul, udah diseret ke ruang tamu, habis itu dikatain lonte. Itu malah bilang dia itu cinta sama aku, sampai-sampai dia mati buat aku. Itu bukan cinta, Mbak. Itu cuma obsesif. Ingat ya guys, cinta dan obsesif itu beda dikit, beda tipis. Terus gaya bahasa, kalau orang-orang bilang gaya bahasanya bagus, saya setuju. Karena di sini saya tidak kebingungan sama sekali. Saya tidak tidak tertukar-tukar. Yang mana orang ini, yang mana orang ini. Apalagi ya saya mau bilang, soalnya saya benar-benar tidak paham soal topik ini. Mungkin di pertanyaan Secara keseluruhan atau gimana? Enggak, terlalu. Ini pertanyaan si Mel McGuinness ketika dia bilang kita bisa mencintai orang, terus kita bilang kita bisa mati buat bukan sih. Dia bilang kita bisa mencintai orang. Terus setelah beberapa saat mungkin kita putus cinta atau apa, terus kita bisa mencintai orang lain. Jadi terus dia bertanya, kemana cinta kita sebelumnya? Nah itu juga jadi pertanyaan saya. Oh iya, cinta kita kemana? Saya juga tidak ngerti cinta itu apa sih. Secara keseluruhan apa yang saya rasakan ketika membaca ini, saya benar-benar bingung. Ya. Saya tidak mengerti sama sekali apa itu cinta, walaupun saya pernah pacaran, tapi tetap saja saya tidak mengerti. Itunya kali ya. Mungkin karena saya masih muda, mungkin karena saya masih remaja dan pengangguran. Ya bisa jadi. Tapi menurut saya ini
sebuah cerpen yang sangat dewasa, Hmm. yang mungkin suatu saat saya akan baca ulang dan oh iya ternyata ini maksudnya. Betul. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, tepuk tangan. Ini pembacaan yang bagus. Itu yang diharapkan di operasi teks ya teman-teman ya. Oke, ini aku lupa. Tadinya aku pikir aku cuma notulen, lupa tetap harus ini. Oke, teman-teman, aku kepikiran kalau disuruh bikin makalah sebagaimana Ariel, barangkali aku mau bikin judul apa yang kita diskusikan ketika berdiskusi tentang cerpen ini. Karena pertama, kalau kita setia kepada teksnya, ini seperti yang dibilang Aska, memang membingungkan. Karena pertama ada kotak Pandora di sini yang tidak dibuka dan yang membuat pembaca tidak sadar bahwa dia sedang bingung. Pertama, kita bolak-balik berupaya menjawab apakah yang dilakukan Ed itu sebentuk cinta atau tidak. Padahal di sini ada loh sebetulnya kata kuncinya, dia si tokoh aku ini, si Niki ini bilang begini. Ketika ditanya sama Mel gitu, aku cuma tak mau menyebut tingkah laku Ed itu sebagai cinta. Itu saja yang ku bilang sayang. Kalau kalian gimana? Mel berkata kepada Laura dan aku, buat kalian apa itu terdengar seperti cinta? Terus jawabannya si Niki ini menarik sebetulnya, yang seharusnya bisa menjadi referensi kita pembaca. Jadi kan dia bilang, aku bukan orang yang tepat untuk menjawabnya. Aku bahkan tak kenal pria itu. Satu, dia tidak kenal pria itu. Sebagaimana kita pembaca juga tidak kenal pria ini. Gitu. Aku cuma dengar namanya disebut sekilas. Kita pembaca juga diwakili oleh si Niki ini. Mendengar namanya sekilas. Jadi mana aku tahu? Kau harus tahu yang spesifik. Nah, kita pembaca seharusnya juga harus tahu secara spesifik masalahnya. Ini apa? Kita nggak tahu. Kita hanya disajikan bentuk tindakannya yang memukul. Tapi kenapa dia memukul? Kenapa dia bunuh diri? Kenapa nembak diri? Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita ulik, ada kecurigaan-kecurigaan. Pertama, ketika dia melakukan semua itu, si Mel sama si Terry nampaknya sudah bersama. Kemungkinan ada semacam kecemburuan. Dan kita nggak tahu statusnya apa. Apakah si Ed melakukan kekerasan itu masih dalam status sebagai suaminya si Terry atau sudah bukan? Kenapa si Ed mengancam akan menembak dia? Kenapa? Kemungkinan, kita harus tetap setia ke teks, nggak boleh cari di tempat lain. Kemungkinan, ya, kenapa bilang kemungkinan? Karena di teks aku nggak nemu. Kemungkinan, ya karena istriku loh, maksudku, bisa bayangin nggak? Misalnya perasaannya Ed misalnya, istriku bersama orang lain. Apapun dia masalahnya, jadi ada. Mungkin ini strategi yang sangat bagus dari dia, yang membuat kita pembaca bertanya-tanya tentang apa definisi cinta. Padahal semua tokohnya tidak pernah tahu apa definisi cinta yang sesungguhnya. Nggak pernah tahu, nggak ada. Jadi itu yang dari tadi apa sebenarnya yang sedang kita diskusikan ini, bolak-balik kita berpendapat. Menurutku si Ed ini bukan cinta, menurut si Mel sudah. Kita pun nggak pernah tahu kenapa Mel menyebut tindakan itu sebagai cinta. Karena kalau dia tidak buka kotak Pandoranya, orang-orang yang mengobrol di situ, sebagaimana kita membaca cerpen ini, kita tidak akan pernah tahu juga. Seperti yang jangan-jangan cuma cubit-cubitan segala macam bentuk cinta kayak gitu kan. Jadi kita dibuat bingung gitu. Jadi apa sebetulnya yang kita diskusikan saat diskusi tentang cerpen ini? Jadi nggak ada. Cuman kok tetap nikmat ya? Kayak gitu. Jadi membuat kita untuk bertanya-tanya gitu. Tapi ya bangsat juga sih penulisnya ini, kok bisa dia buat kayak kita nggak sadar gitu. Nah kemudian yang menarik adalah kenapa dia pakai tokoh aku, kenapa bukan sudut pandang orang ketiga.
Dan si tokoh aku ini setelah aku catat, ini kan paragrafnya ini yang panjang, pendek, sedang, segala macam itu kan aku catat tadi ada 100 lebih, 130-an paragraf. Itu ya. Dan di antara ratusan paragraf itu, dari sudut pandang si aku, itu deskripsinya tuh cuma 5. Dialog cuma 8. Yang pertama, tentu saja itu deskripsinya si aku. Betul nggak? Temanku Mel, berarti temanku. Berarti si Niki yang ngomong kan? Kemudian deskripsi yang berikutnya juga ditutup gitu oleh si itu juga. Aku bisa mendengar jantungku berdetak. Jadi cerpen ini dibuka oleh deskripsinya si aku, juga ditutup dengan si aku. Tapi keseluruhan catatan di sini sebetulnya si aku yang ngomong. Kenapa dia tidak membuka tutup Pandora itu? Apa tujuannya? Apa strateginya membuat cerpen yang seperti itu? Kayak gitu, nggak dibuka, kan kita nggak pernah tahu. Jadi gimana? Jangan-jangan kalau dibuka kotak Pandoranya, bahwa ternyata, gitu kan, ada ternyata kesalahannya 2 orang ini terhadap Ed misalnya. Kita bisa berubah. Gitu kan? Bisa berubah penilaian kita, itu menarik. Terus yang kedua, si tokoh aku ini sendiri sebetulnya apa sih pandangan definisinya dia tentang cinta? Ada nggak? Nggak ada. Bahkan dia nggak mau menjawab. Aku nggak mau. Aku nggak tahu jawab itu karena aku nggak tahu siapa itu Ed. Itu. Bahkan Laura juga seperti itu. Jadi 2 pasangan ini hati-hati banget dalam mendefinisikan cinta. Misalnya si Laura mirip juga dengan si Niki. Aku tak kenal Ed sama sekali. Atau situasinya. Kita juga nggak tahu situasinya. Pembaca ini. Gitu. Tapi siapa yang bisa menghakimi situasi orang lain? Bukan kita. Bukan kita. Jadi ini cerpen sangat menarik, berlapis-lapis dia gitu. Jadi kalau kita tidak pakai mode pembacaan kritis, ya seperti tadi keluar semua ayat-ayat hadis-hadis yang ternyata nggak nyambung sama teks ini karena yang kita bicarakan, yang kita diskusikan itu nggak jelas. Serba nggak jelas gitu. Kita nggak tahu, aku pun nggak tahu karena situasinya Ed apa sebetulnya. Kenapa dia melakukan itu? Nggak pernah dikasih tahu di sini. Coba ketika dia bilang, aku tak kenal Ed sama sekali atau situasinya, tapi siapa yang bisa menghakimi orang lain? Baca berikutnya, nggak ada singgung itu lagi. Kan seharusnya ditanggapi kan? Oh ya gini, aku ceritakan ya. Kata Mel misalnya, tapi nggak ada. Beralih lagi ke topik yang lain. Jadi ini strategi yang menarik sekali, yang mengecoh gitu, mengecoh pembaca. Kita nggak tahu. Jadi sama dengan judulnya sendiri. Yang kita bicarakan saat bicara tentang cinta, ya tapi apa? Judulnya sendiri kan teka-teki. Yang kita bicarakan saat bicara tentang cinta, ya apa yang dibicarakan itu? Gitu. Mirip-mirip dengan cerpen yang sebelumnya kita bahas. Maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu? Itu sebuah pertanyaan yang nggak tahu juga jawabannya apa. Bekas apa? Kayak gitu. Jadi ini menurutku secara judul itu sangat seksi, apalagi pada tahun-tahun 80-an. Ini diterbitkan 81 ya? Iya, 80-an. Lama banget. Kayaknya Bang Ariel baru lahir ya? Belum lahir. Oh ya belum. 90-an ya Bang. 98. Bercanda. Jadi ini menurutku. Nah, tapi aku tetap menarik mencoba mengulik tokoh utama ini. Si Niki, kok tokoh utama? Enggak ada istilah tokoh utama sih, kan? Iya. Semua sama. Sudut pandang si Niki. Si Niki ini yang menurutku sangat hati-hati. Tapi aku suka deskripsinya. Ketika tadi sudah nyinggung tadi sebenarnya, aku suka deskripsinya yang sebetulnya barangkali karena konteksnya 2 orang ini, si Laura sama si Niki ini atau si aku memang pasangan yang masih muda. Baru 1,5 tahun, sehingga mereka itu belum nampaknya gitu ya, karena di teks ya, lagi-lagi kita harus tetap ke teks gitu, nampaknya mereka masih gitu, masih kayak enggan berbicara tentang situasi yang rumit. Kami sedang bulan madu lah suasananya kayak gitu kan. Jadi mereka kayak masih dalam deskripsinya itu yang ditunjukkan adalah sentuhan lutut, memegang tangannya, kemudian menciumnya sebagai sebuah jawaban, yang kemudian dibilang Mel atau siapa, nggak enak gitu,
Kok kenapa sih kalian begitu? Baru berapa lama sih kalian menikah? 1,5 tahun? Oh pantas nanti. Nah kayak gitu kan. Wah aku bercanda katanya. Nah menurutku pertama, cerpen ini memang sangat setia dengan model yang realis. Dalam realis itu kadang kita juga nggak jelas apa yang kita omongin, tapi terus bergulir gitu. Aku cerita sedikit saja. Kayaknya aku pernah cerita ke teman-teman. Waktu aku mahasiswa baru, sekumpulan mahasiswa baru nih, katakanlah ini teman-temanku ya, kalian semua teman-temanku. Terus ada satu junior, itu kan nanya soal ini. Kalian percaya Tuhan nggak? Kalian percaya nggak bahwa Tuhan itu Maha Kuasa? Ya harus percaya kak. Namanya juga anak remaja kan, gitu baru lulus ini gitu kan, masih ada suka diskusi, suka debat gitu. Kakak nggak boleh bertanya kayak gitu. Ya ada yang nanya begitu temanku gitu kan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan cuma kuasa. Oke, kalau begitu kata senior saya, bisakah kalau Tuhan Maha Kuasa atau Maha Kuat, bisakah Tuhan menciptakan sebuah batu sampai dia sendiri nggak bisa menjawabnya? Nggak bisa mengangkat. Tidak bisa mengangkatnya. Itu kan pusing kita. Berdebat ke sana kemari. Padahal sebetulnya kita nggak usah berdebat. Karena kalimatnya itu sudah bermasalah. Kalau dalam logika namanya kontradiksi interminis. Nggak mungkin kita bilang bahwa ruangan itu bersih, di sana sini penuh sampah. Itu kontradiksi, nggak usah diperdebatkan. Kayak gitu. Nah, jadi aku membayangkan kita semua yang dari tadi itu seperti masa-masa mahasiswa gitu, mendiskusikan sesuatu yang nggak jelas. Enggak kita jelaskan dulu gitu. Dari tadi menurutmu gimana Ed? Wah dia sudah mau membunuh, nggak boleh. Padahal kan konteksnya, situasinya kita nggak tahu. Gitu. Kan ingat cerita Nabi apa itu yang membelah kapal? Karena dia bisa meramal. Kayak gitu kan, Nabi Khidir misalnya. Nah kita tahu konteksnya sehingga kita paham. Oh iya, bayangkan kalau ada yang cerita soal Nabi Khidir tapi nggak diceritakan konteksnya bahwa dia punya Nabi Khidir tiba-tiba membelah kapal nelayan. Kita semua pasti akan bilang, oh jahat Nabi Khidir. Sama dengan ini, kita langsung bilang, oh jahat si Ed ini. Karena kita nggak tahu kondisinya, konteksnya. Tapi kok bisa ada cerpen yang isinya adalah kebingungan. Tapi kebingungan yang nikmat gitu ya. Kebingungan yang nikmat menurutku. Ini aku baca berulang-ulang itu cakep banget. Menurutku cakep banget. Ini bentuk cerpen yang tingkat tinggi menurutku strateginya. Kayak gitu. Nah, jadi kita sebagai pembaca yang akan terus mengikuti operasi teks nggak boleh kalah dengan teks-teks yang mengecoh seperti ini. Gitu teman-teman, itu dari saya. Dengan begitu berakhir pula diskusi kita karena sudah azan. Untuk pertama-tama kita beri tepuk tangan buat Ariel yang sudah memantik diskusi kita. Tentu saja itu tepuk tangan untuk kita semua juga. Saya sebagai moderator ini sudah mau azan, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di operasi teks berikutnya.